Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Mas Bayang. Saya dari jurusan Sistem Informasi kelas E semester 2. Pada video kali ini, saya akan menjawab 6 pertanyaan seputar analisis proses bisnis. Tanpa basa-basi lagi, simak videonya berikut ini. Baiklah, kita akan masuk pada pertanyaan yang pertama. Apa yang Anda ketahui tentang bisnis? Bisnis adalah usaha menjual barang atau jasa yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang, atau organisasi kepada konsumen masyarakat dengan tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan atau laba. Pada dasarnya, kita melakukan bisnis adalah untuk memperoleh laba atau keuntungan. Kemudian kita lanjut pada pertanyaan kedua. Mengapa pentingnya menganalisa proses suatu bisnis? Karena dengan menganalisa, dapat memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, dan modal untuk menghasilkan suatu proses bisnis yang terintegrasi. Kemudian lanjut pada pertanyaan ketiga. Apa hubungan analisa proses bisnis dengan sistem informasi? Hubungan analisa proses bisnis dengan sistem informasi adalah seperangkat aktivitas yang berhubungan secara logis yang menjelaskan bagaimana tugas bisnis tertentu dilaksanakan, dan bisnis dapat dipandang sebagai sekumpulan proses bisnis. Proses bisnis adalah aliran kerja yang konkret dari bahan baku, informasi, dan pengetahuan. Proses ini juga menunjukkan cara kerja unik di mana perusahaan mengkoordinasi pekerjaan. Proses bisnis juga mengacu pada cara-cara yang unik di mana organisasi koordinat kerja, informasi, dan pengetahuan, dan cara manajemen yang memilih untuk mengkoordinasi pekerjaan. Lanjut pada pertanyaan keempat. Apa saja komponen yang sangat penting dalam bisnis? Jelaskan. Yang pertama, membuat deskripsi bisnis. Deskripsi bisnis bertujuan untuk menjelaskan secara singkat apa bidang usaha yang akan dijalankan, serta potensi produk dan kemungkinannya untuk bertahan dan berkembang di masa depan. 2. Melakukan strategi pemasaran. Strategi pemasaran merupakan salah satu komponen bisnis yang sangat penting. Strategi pemasaran yang akan dijalankan haruslah merupakan hasil analisa pasar yang telah dilakukan dengan cermat. Yang ketiga, membuat analisa pesaing. Analisa pesaing digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pesaing dalam satu pasar yang sama. Setelah menemukan kekuatan dan kelemahan dari produk pesaing, kemudian perusahaan dapat mencari strategi untuk memasarkan produk dengan cara yang berbeda dengan pesaing. Kemudian yang keempat, desain pengembangan. Rencana desain dan pengembangan diperlukan untuk menunjukkan tahap perencanaan produk, grafik pengembangan dalam konteks produksi dan penjualan. Selain berguna untuk mengetahui rencana usaha ke depan, desain pengembangan juga akan mempengaruhi perencanaan pembiayaan usaha. Yang kelima, rencana operasional dan manajemen. Rencana operasional dan manajemen dibuat untuk menjelaskan bagaimana usaha akan berjalan dan berkelanjutan. Rencana operasional akan berfokus pada kebutuhan logistik perusahaan, misalnya bermacam tugas dan tanggung jawab tim manajemen, bagaimana prosedur penugasan antar divisi dalam perusahaan, serta kebutuhan anggaran dan pengeluaran yang berkaitan dengan operasional perusahaan. Kemudian yang terakhir, nomor 6, menghitung pembiayaan. Faktor pembiayaan menjadi unsur penting dalam sebuah rencana bisnis. Dari mana sumber dana berasal, bagaimana mengatur anggaran agar efisien dan usaha dapat berjalan lancar adalah tugas penting yang harus direncanakan dalam komponen pembiayaan. Kemudian masuk pada soal nomor 5. Apa dampak COVID-19 terhadap jalannya bisnis di Indonesia? Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, Indonesia cukup terancam keras dengan penyebaran virus corona. Tidak hanya kesehatan manusia, virus ini juga mengganggu ekonomi di seluruh dunia. Komite Stabilitas Sektor Keuangan atau KSSK kata Ani memperkirakan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam skenario terburuk bisa minus 0,4%. Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan ekonomi Indonesia bisa tumbuh negatif akibat pandemi COVID-19. Ekspor pun diperkirakan terkoreksi lebih dalam, mengingat sudah 1 tahun belakangan ini pertumbuhannya negatif. Begitu juga dengan impor yang menurut Ani juga akan tetap negatif pertumbuhannya. Kemudian dampak COVID-19 lainnya adalah
rupiah berpotensi tembus Rp20.000 per dolar Amerika Serikat. Dalam kesempatan tersebut, ANI mengumumkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berpotensi melemah hingga Rp20.000 per dolar Amerika Serikat akibat wabah COVID-19. Untuk memperkiraan moderatnya, berada di kisaran Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Kemudian masuk pada pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan ke-6. Sebutkan satu proses bisnis dan coba jelaskan bagaimana proses bisnisnya berjalan. Pada jawaban kali ini, saya mengambil contoh proses bisnis Gojek. Bisnis berawal dari rekrutmen yang dilakukan oleh penyedia jasa untuk mendapatkan beberapa driver. Cara mendaftar sebagai driver dapat dilakukan dengan membuka website resmi www.goride.co.id/join. Ketika ada calon driver yang mendaftar secara online, penyedia jasa akan menghubungi via SMS untuk datang ke kantor dengan membawa persyaratan berupa fotokopi dan asli KTP, SIM, STNK, SKCK, dan surat domisili. Penyedia jasa akan memberikan hak kepada driver secara resmi Gojek untuk masuk dalam aplikasi khusus driver. Melalui aplikasi ini, penyedia jasa dapat melakukan kontrol terhadap driver. Kemudian yang kedua, driver. Driver secara resmi Gojek akan mendapat hak akses pada aplikasi khusus driver Gojek. Selain itu, mereka akan mendapat pinjaman jaket dan helm khas Gojek sebagai identitas. Setiap driver wajib membuka rekening di CIMB Niaga, contoh pada studi kasus di Kota Surakarta, dengan saldo minimal Rp50.000. Rekening ini berupa rekening ponsel yang terintegrasi dengan aplikasi Gojek, sehingga penyedia jasa Gojek lebih mudah mengambil bagi hasil dari driver. Bagi hasil antara penyedia jasa dan driver adalah 20/80%. Pendapatan minimal yang diterima dari driver adalah Rp8.000 untuk sekali antar, hingga apabila ada seorang driver yang mengantar untuk jarak dekat dengan biaya kurang dari Rp8.000. Penyedia jasa akan mentransfer uang tambahan ke rekening driver. Dan masuk pada proses yang terakhir adalah pelanggan. Ketika pelanggan membutuhkan jasa antar Gojek, mereka hanya perlu membuka aplikasi Gojek di ponsel mereka dan menentukan titik tujuan mereka. Secara langsung, pelanggan akan mengetahui posisi driver yang aktif di sekitar mereka serta berapa rupiah yang harus dikeluarkan. Itulah tadi jawaban dari saya tentang 6 pertanyaan seputar analisis proses bisnis. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.